Pemerintahan Prabowo Gibran 100 hari ini, tapi menurut survei dari Litbang Kompas ini kan menunjukkan kepuasan masyarakat sangat tinggi. Nah, tapi sebenarnya banyak juga pendapat orang ini Litbang ini kadang-kadang surveinya dianggap tidak betul-betul merepresentasikan sesuatu kenyataan. Nah, kalau Bro melihatnya ini lebih ke arah mana nih? Ya, saya melihat bahwa mungkin survei Litbang Kompas seperti yang sebelumnya juga sering dilakukan. Bagi saya ini merupakan motivasi yang sengaja diberikan oleh Kompas terhadap kegiatan kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar setelah 100 hari mereka lebih optimal lagi membangun kinerja kabinet agar kabinet lebih konsen terhadap persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan pendidikan, kesehatan, terutama persoalan-persoalan lapangan pekerjaan. Ya, ini memang tantangan berat ya, apalagi ke depannya kan sudah dunia memasuki teknologi digital seperti AI yang katanya nanti banyak akan mengambil alih pekerjaan manusia. Nah, ini tentunya bahaya pengangguran itu semakin tinggi nih, Bro. Kembali seperti pada pertemuan sebelumnya, saya seringkali memberikan sedikit pengertian atau penjelasan bahwa saya tertarik dengan statement Pak Prabowo di akhir tahun 2024 bahwa pada tahun 2025 ini konsentrasi beliau adalah di lembaga pendidikan dan kesehatan nasional. Melihat berbagai macam carut-marut yang terjadi belakangan ini, mungkin pernyataan beliau di tahun 2025 ini mulai agak sedikit berinteraksi Atau karena belum sempat lain. untuk direalisasi atau apa? Karena sepertinya belum kesentuh kalau pendidikan itu kesehatan. Justru itu saya melihat komposisi atau pemangku kekuasaan di Kementerian Pendidikan, Sains dan Pendidikan Tinggi. menengah juga adalah orang-orang yang luar biasa ya. Tetapi siapapun mereka, jika kemudian negara tidak support, tidak memberikan dukungan, tidak mengkaji kembali regulasi tentang sistem pendidikan nasional maupun kesehatan nasional, maka sampai kapanpun kita akan ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Justru mungkin menteri sekarang ini ditugaskan itulah harus buat terobosan, harus bikin semacam konsep apa yang harus dilakukan supaya ada terobosan baru tadi itu supaya memajukan negara kita. Tapi saya selalu berbicara dengan fakta. Fakta hari ini khususnya Pulau Jawa masih banyak anak-anak kita di pelosok daerah yang lulus SMP maupun SMA, justru mereka tidak siap untuk mendapatkan edukasi lebih tinggi lagi. Kenapa ya? Mungkin sistem pendidikan yang saat ini sedang berlangsung jauh dari kata baik, jauh dari kata baik. Makanya saya menghimbau, saya mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Rakabuming Raka untuk serius membenahi sistem pendidikan dan kesehatan nasional. Satu hal yang perlu saya ingatkan lagi bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati dan telah diputuskan dalam paripurna tentang Omnibus Law Kesehatan. Sampai hari ini PP-nya juga belum dibuat oleh Presiden, dan ini otomatis banyak orang-orang bertanya-tanya. Di sisi yang lain, pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo seringkali mengingatkan berapa ratus triliun setiap tahun uang kita yang keluar ke luar negeri untuk biaya kesehatan, ya kan? Berobat ke luar negeri. Sebenarnya itu tidak salah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, tapi lebih baik jika pada saat pemerintahan saat ini dikaji secara mendalam, kenapa banyak orang-orang justru lebih nyaman memilih berobat di luar negeri ya. Saya salah satu orang yang langsung melihat fakta di lapangan. Memang banyak dokter-dokter kita walaupun sudah banyak tambahan beberapa huruf di belakang namanya beliau,
cara menerima pasien, cara mendengar keluhan pasien itu mereka kelihatannya kurang care terhadap persoalan kesehatan masyarakat kita. Bahkan seperti dikejar-kejar waktu karena sebentar lagi saya praktek di sana sini, antara pasien BPJS dengan pasien umum itu cuma dijatah 2-3 menit. Bagaimana seorang yang punya masalah kesehatan bisa menyampaikan problem itu dengan serius, dengan sepenuhnya, jika kemudian dokter yang sudah mendapatkan banyak tambahan huruf di belakang namanya hanya memberikan waktu 2-3 menit, dan sampai hari ini itu terjadi. Dan banyak lulusan-lulusan muda yang punya kemampuan tidak kalah dengan yang senior-senior, tetapi mereka tidak boleh menangani kasus-kasus ABCD, seperti ada monopoli. Ada monopoli dalam menangani praktek. Kalau ini tidak dirubah, ya bahaya. Tidak boleh menyalahkan masyarakat kita yang memang punya kemampuan ekonomi, kemudian berobat di luar negeri. Ya, sebenarnya boleh juga. Kalau ekonomi ya, bro, saya juga banyak melihat dan juga ya mengetahui sendiri juga. Itu kalau masalah ekonomi bahkan banyak yang berpendapat lebih murah malah berobatnya ke luar negeri di salah satu kota di Malaysia daripada di Jakarta. Betul, betul, dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Bapak Budi Sadikin bahwa obat-obatan yang mestinya dijual murah dan mudah didapat oleh masyarakat kita yang tidak mampu, justru masyarakat kita tidak mampu membelinya. Dan statement yang kedua beliau sebagai Menteri Kesehatan, obat-obat kita dijual yang harganya jauh lebih mahal dari obat-obat yang dijual di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Obat yang kandungan sama harganya betul. Saya sendiri juga pernah lihat dan pernah beli juga sih. Vitamin yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti di Singapura, yang mudah yang dibutuhkan masyarakat, tidak boleh dijual mahal, dijual murah. Beda dengan yang ada di Indonesia. Dan saat ini bisa kita lihat berapa persentase kenaikan obat-obatan. Ada yang 40%, bahkan ada yang di atas 100%. Ya toh? Hukum tertinggi di Indonesia adalah keselamatan rakyat. Bagaimana mungkin seorang pimpinan taat dan setia terhadap konstitusi jika kemudian keselamatan rakyat itu tidak serius diperhatikan. Harus ke situ ujungnya. Itulah. Nah, ini bro tentang kesehatan, pendidikan. Pendidikan ini saya lihat memang masih semakin mengkhawatirkan, bro. Karena apa? Saya sendiri juga pernah alamin, saya punya yayasan yang ini mungkin saya sampaikan di beberapa kesempatan yang sebelumnya juga. Jakarta Utara ini, di Pademangan, itu anak umur 10 tahun, kelas 4 SD, membaca dia nggak bisa. Ini bagaimana? Itu bukan jangan kan ngomong di luar yang terpencil ya. Di Jakarta saja begitu. Dan juga kemarin kan ada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih Jabar, juga tanya sama anak SMP atau SMA itu, 1 tahun 12 bulan, 2 tahun berapa bulan, nggak bisa dihitung juga. Sangat-sangat miris sekali sebenarnya, sedih lihat itu. Coba ini pendidikan harus diubah, harus gimana supaya jadi bagus. Bicara kembali soal pendidikan, Pak Edi, saya juga prihatin. Saya juga banyak mempekerjakan mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk di perguruan tinggi di Malang dari NTT. Mahasiswa-mahasiswa yang mau selesai kuliah di perguruan tinggi di Malang, juga mayoritas dari NTT. Pada saat bercengkrama, kita makan bareng-bareng dan lain-lain. Saya kepingin tahu bagaimana keinginan mereka setelah lulus, dan kemudian saya mencoba bertanya, karena dia lulusan misalnya sekolah pendidikan guru, konsentrasinya A, B, C, dan lain-lain. Saya mencoba menguji mereka dengan soal-soal perkalian dasar. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya juga kepingin menguji mereka, coba lihat jam dinding itu jam berapa. Yang nggak pakai angka atau yang... Nggak pakai angka. Kalau dia lihat gadget, kalau lihat gadget jam berapa dia tahu tuh angka. Tapi kalau lihat jam dinding, yang jarum itu nggak bisa baca ya. Nggak tahu. Nah, yang lain lagi, saya dan istri sedang membuat kue. Mereka dilatih membuat kue. Siapa tahu kalau mereka kembali ke NTT, mereka punya keterampilan untuk membuat kue dan mungkin bisa mandiri berjualan di sana.
disuruh nimbang Nimbang. tepung, mentega 1 on, 2 on, nggak Nggak ngerti. bisa. Aduh. Nah, itu satu hal yang harus menjadi keprihatinan hal dasar pemerintah, khususnya lembaga pendidikan nasional kita. Ya kan, sehebat apapun kita mengundang orang dengan background pendidikan yang luar biasa dari Harvard, dari manapun. Jika kemudian sistem pendidikan nasional, kesehatan nasional kita tidak direformasi, tidak dirubah, tidak ada ketegasan dari pemerintah terhadap praktek-praktek yang sesungguhnya melanggar aturan undang-undang, melanggar hukum, bahkan melanggar konstitusi kita, sampai kapanpun kita akan tertinggal. Dan yang bahayanya ini kan kita untuk mengantisipasi demografi kita. Karena bonus demografi Indonesia ini kan sangat besar untuk usia produktifnya. Kalau semua nanti generasi yang saat ini yang bro bilang, yang saya lihat sendiri juga dengan mata saya sendiri, nanti bertumbuh menjadi generasi yang ke depan ini bagaimana, nggak ada skillnya, yang tadi menghitung juga nggak bisa. Indonesia emasnya bagaimana bisa Nah, terwujud? justru itu tidak cuman dari adik-adik dari NTT yang ikut bergabung, yang tinggal di rumah kita sambil dia membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah saya. Saya juga mengundang teman-teman dari Malang Selatan, lulusan SMP, lulusan SMA, sama juga. Waduh, makanya saya bilang tadi juga. Jakarta Utara juga dekat sini aja. Dan saya sempat bertanya kepada mereka, baik dari adik-adik dari NTT maupun dari Jawa Timur. Terus kamu kok bisa lulus gimana? Sebenarnya saya sekolah itu nggak pernah sekolah, kita main aja. Nah, terus waktu ujian, ya soalnya udah disiapin kepala sekolah. Nah, yang kayak begini ini Pak Edi, terjadi bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Di satu sisi elit-elit kita di pusat di Jakarta, wah ngomongnya melampaui bulan di langit. Tapi fakta di lapangan seperti itu. Terus satu lagi mungkin sekolahnya pingin prestasi dinilai bagus, tingkat kelulusan dulu misalnya sekian. Ya, mungkin yang nggak lulus juga semua jadi lulus. Tapi nggak tahu ini benar nggak, nanti kita coba cek lagi. Katanya sih sekarang aturannya semua harus lulus. Kalau begini kan bahaya. Kita harus meniru negara-negara yang sudah maju. Paling dekat adalah China, kemudian Jepang, Singapura, Malaysia. Pada usia-usia balita, mereka nggak dikasih beban untuk apa? Oh, belajar tambah ini tambah itu perkalian atau pembagian atau enggak. Mereka ditempatkan di sebuah lingkungan untuk melatih mereka memiliki logika berpikir yang baik, menumbuhkan menumbuhkan inisiatif sehingga mereka pada saat masuk di pelajaran-pelajaran yang sudah ditentukan, mereka sudah punya standar logika berpikir yang baik. Beda dengan yang terjadi di tempat kita, di negara kita. Untuk anak-anak kecil saya lihat, nah kita lihat play group yang basicnya internasional. Mereka kan datang hanya ditanya siapa nama orang tua, sama main siapa nama ini, setiap hari siapa yang kasih makan dan lain-lain. Secara tidak langsung sebenarnya itu merupakan pengantar ilmu pengetahuan budi pekerti. Mereka diingatkan betapa luar biasanya orang tua ini terhadap kalian. Jika kalian kemudian tumbuh tidak punya kemampuan apa-apa, apa yang akan kalian hadapi di masa depan? Kembali kepada persoalan bonus demografi, mempersiapkan generasi emas. Saya pesimis dengan kalau dengan kondisi sekarang ini gawat sekali, bukan apa gawat sekali. Dengan statement ini jujur saya pesimis, ya kan? Selama masih banyak intoleransi, selama masih banyak diskriminasi, selama masih banyak praktek-praktek ilegal di lingkungan lembaga pendidikan, saya pikir 2045 generasi emas kita tidak siap berkompetisi dengan generasi-generasi negara tetangga. Itu yang bahaya. Nah, ini. Bukan saya pesimis, wah kata Pak Presiden kita harus optimis. Iya, Optimis kan harus ada dasarnya Pak programnya? Edi ya. Iya. Nah, pesimis juga karena saya melihat fakta-fakta di lapangan. Beda dengan orang yang berkuasa tapi tidak pernah melihat fakta-fakta di lapangan. Beda dengan elit-elit yang berkuasa asal bicara, menyenangkan hati rakyat,
memuja-muja, mengangkat-angkat, tapi sesungguhnya mereka sedang mempola sesuatu, tetapi praktek tanggung jawab sosial negara terhadap rakyat, bicara tentang pendidikan, kesehatan, keselamatan itu tidak pernah optimal dikerjakan oleh pemerintah. Ini susah, kita susah. Kita harapkan Presiden Prabowo sekarang itu dan Kementerian Pendidikannya harus berani lah, ini harus reformasi betul supaya siap ini menghadapi Indonesia Emas ke 2045 ini. Ya, Karena masih ada waktu ini, kalau telat lagi nanti ya repot nih.